namanya emang orang PR ngajak ngajak kayak dia mau bikin company profile gitu. Terus tahun ini kayak pengen bikin company profile yang beda, jadi kayak pakai ilustrasi. Nah, kayak gini Ini covernya. salah satu karya yang Caca buat. Itu jadi cover ya, Ca ya? Iya, ini jadi cover, ini gambar BGP di BGP Cina. Plan minyak ya, plan oil and gas lah intinya ya. Yes guys, balik lagi bareng gua Raki Chandra di sini di Ngobras Bakwan. Yang hari ini nih di tengah menuju ngabuburit, tapi intinya kalau buat anak SD, anak TK yang puasa biasanya ini udah jam-jamnya buka puasa nih. Nah, tapi kalau buat kita kan belum, Laper nih. nunggu maghrib ya. Nah, gue lagi bareng sama salah satu temen gue nih, Amira Kalisa, a.k.a. Caca. Weh, hai Ca. Halo. Apa kabar? Baik, baik, baik. Mas Raffi gimana? Sehat-sehat? Baik. Gue alhamdulillah baik. Anyway, kita udah mengalami berapa bulan ya kita work from home nih di rumah aja sampai udah 2 bulan bingung lebih. mau ngapain. Iya. Gue kan masuk mulu seminggu sekali. Oh iya, lu masih masuk ya, Cah? Masih seminggu sekali. Minggu sekali Primalia gue lihat juga masih masuk gitu-gitu. Jadi masih ada refreshingnya lah ya, jalan-jalan ke kantor, pergi keluar rumah. Walaupun Iya, kita masih. tetap harus jaga kesehatan ya nggak sih? Harus tetap ini ya, Iya. apa namanya, cuci tangan, pakai masker, ya protokol WHO-nya tetap dijalanin lah ya. Anyway, puasa gimana? Ini masih bulan Ramadan ya kan? Waduh, ini puasa terakhir loh hari ini ya. Puasa terakhir. Gimana, Cak? Iya. Aman-aman puasanya Udah semua? lemes-lemes lah. Udah lemes-lemes Aman. gimana gitu ya, pengen banget cepat berlalu kayaknya. Tapi nggak ngaruh juga karena kan puasa di rumah, jadi kayak lebih nggak berasa aja puasa. Iya, Ya nggak sih? tetap Kalau di masih kantor kayaknya kan kalau di kantor apa? tetap masih lebih santai ya. Ya, terus di rumah juga kan, ya ngapain sih di rumah, nggak ada kegiatan yang ini banget lah. Iya, yang bikin lo capek keringetan sampai harus dahaga, melepas dahaga ya kan. Tapi anyway, iya, Ini kalau ada orang mungkin yang berpikir pengen banget cepat berlalu nih Ramadannya soalnya COVID, halus apa, tapi ada juga orang yang sedih juga ngelihat apa namanya Ramadan akan segera berlalu, kita belum tentu mungkin tahun depan akan dipertemukan lagi ya kan di Ramadan. iya. Tapi tetap rasa syukur kita terhadap apapun situasi dan kondisinya tetap harus kita jaga ya. Terus gimana, Cak? Work from home di rumah? Lu berarti sama kayak gue lah, ini udah sekitar 2 bulan ya, tapi dipotong seminggu masuk ya. Iya. Sebenarnya gue termasuk, kalau yang di rumah termasuk tim rebahan. Oh iya betul. Ini saatnya orang yang suka rebahan, ini waktunya Tim ya. rebahan kapan lagi ya kan? Kapan lagi ya kan, di rumah 2 bulan digaji, alhamdulillah. Iya benar. Itu poin yang perlu kita syukuri banget ya, bahwa ternyata kita di rumah Iya. 2 bulan ini masih Masih. bersyukur dapat gaji bulanan ya kan, masih bisa rebahan. Iya. Sedangkan banyak orang di luar sana yang putus. Bersyukur banget. Iya, putus Banyak banget di pekerjaan. luar sana yang orang-orang, ya ribuan orang di PHK. Ya mau nggak mau ya mereka pada mudik kan, karena emang udah nggak bisa bertahan lagi di Jakarta. Ya nggak Iya. salah juga sih mereka. Gitu deh pokoknya. Iya, itu yang Nggak cukup tahu lah miris. kapan COVID berakhir. Cukup miris ya kalau kita lihat banyak orang-orang tenaga kerja yang akhirnya di PHK dan memutuskan untuk pulang kampung. Ya, Iya. kita berdoalah semoga kembali lagi keadaannya, COVID-19-nya segera selesai, tidak ada pandemik lagi, kembali ke kehidupan new normal ya, Cah. Tapi
Lo percaya nggak bahwa kehidupan new normal itu akan terjadi ketika ini semua sudah selesai, dalam arti kita salah satunya jadi harus tetap rajin cuci tangan, mindset new normal itu udah masuk gitu ke new normal. Iya, new normal. Ya karena pemerintah juga menganjurkan kita harus berdamai sama tuh COVID ya kan. Kayak kita udah harus terbiasa. Kan lama-kelamaan nanti kita juga bakal terbiasa sama tuh virus gitu kan. Iya benar. Dan semoga virus ini nanti menjadi virus seperti biasanya ada lah ya, kayak influenza atau yang istilahnya itu penanganannya juga nggak mematikan dan obatnya juga ada gitu kan. Jadi ya semoga vaksinnya cepat ditemuin deh. BTW ini suara berisik nggak? Ada suara itu? Aman. Jadi memang iya, kalau kita lihat kalau ini udah jadi kembali normal dan virus ini menjadi bukan virus yang perlu ditakuti ya. Kalau ngeliat berita, gemes juga. Itu orang-orang yang pada masih ke mall, yang kemarin di Instagram banyak lah video-video yang mall baru dibuka, terus orang-orang pada ngantri, pada mau masuk, gila banget. Itu nggak ngerti dah mereka maksudnya ngapain, tahu kayak udah gatel banget gitu. Nggak ke mall. Kayaknya mereka udah kelamaan di rumah, terus mungkin karena tetap mindsetnya menyambut Ramadan atau menyambut Lebaran itu harus belanja, jadi gitu kali ya. Jadi pengen banget ke mall belanja baju Lebaran gitu. Iya. Padahal itu kan ya kalau dibilang bentuk sebuah kesalahan ya nggak sih? Lo rame-rame ngerubung satu tempat malah. Iya, mereka kayak nggak bisa nahan gitu ya buat beli baju. Iya, maksudnya lo juga pakai baju Lebaran mau kemana ya kan? Emang orang di rumah juga ya kan? Mau foto, mau update, mau ini. Oh iya. Instagramable-nya tetap dijaga banget ya. Anyway, kalau lo sendiri Lebaran gimana nih menyikapinya? Gimana, Mas? Kondisi sekarang ini lo menyikapi Lebaran gimana? Kayak ya udah, gue nggak belanja baju Lebaran, Mas. Gue nggak kemana-mana juga. Ya udah, gue juga jarang update foto. Jadi ya udah, gue santai-santai aja, gue santuy aja gitu. Atau gimana? Lo menyikapinya gimana nih? Karena Lebaran besok nih. Apa yang udah lo persiapkan ya kan? Gimana ya? Enggak, kan Lebaran tahun ini emang pasti beda banget sama Lebaran tahun sebelumnya kan, karena Lebaran tahun ini kayak lu nggak bisa ketemu keluarga lu langsung gitu kan, kayak lu video call aja kan, dari kemarin-kemarin nggak pernah ketemu keluarga, jadi kayak feel Lebarannya tuh beda banget. Benar. Ya nggak sih, kayak ya kan kayak nggak enak. Gimana sih lu cuman video call doang kan, feel Lebarannya tuh nggak ada. Jadi itu aja sih yang paling diseselin kalau tahun Lebaran ini, tapi ya mau gimana kan? Iya, tapi ini gitu, pelajaran berharga banget hikmahnya. Jadi memang ini metode kayak harus lebih menghargai. Iya benar. Lebih menghargai quality time sama family gitu kan. Kalau kayak gini baru kerasa. Benar banget. Jadi even lo video callan sama sanak keluarga gitu ya, ada hal-hal yang masih bisa dinikmati memang walaupun beda ya. Masih bisa ngobrol, masih bisa silaturahim, tapi bentuknya virtual gitu kan. Yang membedakan memang rasa kangen ketemu langsung tatap muka, cium tangan, ya kan, datang ke rumahnya, berkunjung, makan ketupat Lebaran, ya kan. Ini kita begini, namaste. Iya, sekarang salamnya harus namaste begini. Kalau nggak gini nih, gini, ya kan? Waduh. Ya, apaan tahu. Nah itu yang memang kita gitu aja sih. harus pelajari lah, harus terapkan juga jadinya. Tapi Mas Raffi biasanya Lebaran mudik nggak? Wah, gue udah lama banget ya nggak mudik. Terakhir gue pulang ke Padang. Pulang ke Padang itu gue 2015 apa 16 gitu, udah lama, Cak. Jadi gue emang nggak pernah mudik sih, Mas. Jadi oh gitu. Nggak pernah ngerasain mudik juga. Dari lahir, Cak, bener-bener di Jakarta. Dari lahir. Wah, jadi nggak tahu, nggak pernah ngerasain feel mudik gitu, kayak
kayak seru aja gitu kayaknya mudik, pengen ngerasain. Iya, siapa tahu nanti ada satu step bangun lo punya pasangan mudik ke luar Jakarta ya kan? Jauh ini. Iya, bisa aja. Jakarta mulu. Iya, tapi memang khusus tahun ini kita harusnya menikmati kondisi yang ada di rumah aja, gitu kan. Nah, anyway, ini ada satu hal dari seorang Amira Kalisa, seorang Caca nih, yang gue semenjak kenal lo sampai akhirnya tahu, gila si Caca bisa buat begini gitu. Nah, itu tuh gue sangat mengagumi akhirnya, Cak. Gue jujur, gue amazed banget ketemu sama salah satu orang yang bisa membuat sebuah karya bagus, sebuah karya yang keren, yang bisa sampai akhirnya kalau nggak salah nih, sebuah perusahaan besar menggunakan jasa lo untuk membuat karya ini. Nah, jadi guys, gue mau bagi sedikit nih bahwa Caca ini adalah seorang yang punya bakat terpendam, kalau menurut gue, talenta yang bisa membuat sebuah karya melalui desain grafis gitu. Salah satunya adalah sketsa ya, Ca ya. Jadi gambar-gambar yang Caca buat itu secara sketsa atau lukisan lah, pokoknya lo pakai tinta cair juga kalau nggak salah ya. Iya, pakai cat air sih. Cat air ya. Nah itu ketika Caca menggores ke sebuah kertas, jadinya tuh udah nggak bisa dipertanyakan lagi ya. Apa ya? Gimana tuh, Cak? Coba, Cak, sharing dong sedikit. Sebenarnya awal mula gue suka nyeket itu dari kecil, dari gue umur ya TK lah, SD emang suka udah seneng gambar gitu kan. Tapi kayak gue masih ngeraba-raba lah, kayak gimana ya, kayak gambar-gambarnya masih pas masuk SMP, kayak gambar-gambarnya tuh kayak masih gambar-gambar anim gitu kan. Iya. Gambar-gambar aliran yang kayak kartun kayak gitu. Terus lama-lama pas masuk kuliah, gue mulai coba-coba kayak gambar-gambar realis lah, gambar-gambar realis kayak gambar-gambar orang gitu-gitu. Tapi makin kesini gue kayaknya lebih tertarik sama gambar-gambar yang kayak apa? Gue juga nggak tahu nyebutnya apa, kayak gambar-gambar arsitektur gitulah. Iya. Jadi sampai sekarang kayak lebih suka gambar-gambar yang kayak gitu. Nggak tahu gue juga itu jenis gambarnya apa, karena emang gue juga bukan background desain, bukan background seni, jadi gue nggak tahu itu aliran apa. Yang penting gue suka sama gambar. Suka ya. Nah itu memang itu yang dinamakan bakat atau talenta terpendam sih, jujur. Karena lu gue lihat ngerjainnya juga otodidak kan ya, Ca ya? Sebenarnya ya semua kalau misalnya orang suka gambar, itu orang pasti bisa nanti lama-lama bakal bisa gambar. Nggak mesti harus dari bakat gitu kan. Orang yang tekun gambar sama orang yang bakat gambar tuh gambar gitu loh. Orang yang bakat dasar sama aja sama orang bakal kalah sama orang yang rajin gambar lah. Yang kerja keras ya. Tapi apalagi yang udah kerja keras. Jadi emang harus suka gambar dulu. Iya nggak sih? Tapi kalau bakat nggak diasah nggak juga. Iya. Tapi gue ngeliat kayaknya gue ngeliat lo punya bakat yang udah memang diasah juga. Bener gak sih? Karena lo bilang dari kecil lo suka gambar kan? Iya. Karena emang dari keluarga juga emang suka seneng gambar gitu. Kebetulan emang suka gambar, jadi ada contohnya lah, ada contoh orang yang bisa gambar, jadi bisa niru gitu. Oh iya sih, kalau udah ada panutan atau contoh, jadi emang ada contoh. Lebih enak gitu jalannya ya.
Siapa, Cak, di keluarga yang ada fokus bidangnya ke situ, ada nggak? Orang tua sih, orang tua, om-om juga emang semuanya jurusan jurusan apa? Jurusan seni. Jadi kayak jurusan lebih tepatnya jurusan arsitek. Jadi kayak ngelihat dunia arsitek tuh jadi kayak wow gitu. Tapi kenapa gue nggak masuk arsitek? Karena nggak tahu deh, kayak pengen punya keahlian lain aja gitu, kayak gimana ya. Dan gue juga IPS gitu, nggak bisa masuk arsitek. Oh Ya sih, gitu. susah juga, gue nggak bisa matematika. Iya. Tapi memang ada orang yang memilih untuk beralih dari hobinya ya, untuk mencoba mencari hal baru. Ya salah satunya banyak pilihan Ya, gue orang juga yang belajar mengambil gambar-gambar juga. dunia sekolahnya gitu ya kan. Iya. Kenapa, Cak, kalau gambar? Iya, kalau gambar gue juga paling belajarnya dari YouTube. Di YouTube aja sih. Dari YouTube. Suka ngumpul sama komunitas-komunitas gambar gitu. Oh, sampai akhirnya lu masuk ke sebuah komunitasnya juga ya? Iya, komunitas. Tapi nggak sering banget sih. Tapi komunitas itu sampai Kayak akhirnya pengen, pertemuan kopdar gitu nggak? iya, ya di situ kita bisa ngeliat ternyata banyak banget orang-orang hebat gitu yang bisa menginspirasi lah Iya. gambar-gambar lu gitu kan. Kayak kalau udah kayak ikut ke komunitas gitu, lu berasa apa sih, lu berasa kecil, lu nggak ada apa-apanya gitu. Masih banyak orang-orang di luar sana yang jago-jago banget, gila. Serius? Buat gua aja, Iya, gambar lu aja udah keren banget, Cak. Kalau lu bilang banyak orang lagi di masih luar banyak sana yang lebih amazed, wow. masih banyak di luar sana lah yang lebih bagus. Aku juga nggak tahu, maksudnya gambaran aku ini kayak gimana lah, nggak tahu lah pokoknya. Tapi gini, Cak, lo akan membuat sebuah hobi lo ini menjadi hobi yang menghasilkan atau hanya sekedar menjalankan hobinya aja. Ya gue suka aja gitu. Gue kalau emang diminta orang buat ngebantuin, ya udah gue bantuin gitu. Atau lo sekarang udah mulai komersil, mungkin lo punya IG akan produk gambar lo sendiri gitu, akan Collab ada apa? ya lo Mas misalkan Raffi mau collab apa? lo bikin IG. Bola ubi kopong collab. Kenapa? Bola ubi kopong collab bareng Amira Kal. Wih, boleh digambarin ya bola ubinya. Bola ubi lagi tutup, Cak. Sedih deh, udah 2 bulan. Kenapa? Karena kan gue sebagai CEO Bola Ubi Kopong Bongs, asik. Apa namanya, di kontak sama yang punya ruko, rukonya harus tutup dulu. Jadi kan gue di depan parkiran rukonya, sedangkan ruko minta tutup, jadi gue nggak boleh beraktivitas di sana sementara ini selama corona, jadi mau nggak mau harus tutup. Ya sedih sih, salah satu bisnis mula juga buat gue kan, tapi gue harus ngalamin ini. Gue masih pemula tapi ya belajar, namanya kalau bisnis belajar banget ya, masih belum ada apa-apanya lah. Iya benar. Nah, lu gimana? Akan membuat sebuah bisnis nggak dari hobi lo ini, Kak? Sayang banget kan kalau nggak dibuat bisnis ya kan, ketika orang-orang udah kayak punya banyak bisnis gitu kan, lu cuman gambar tapi nggak menghasilkan gitu. Kadang bete juga. Iya. Karena Pengen itu sih, pengen bakat ya kan. kayak ngelihat orang-orang atau ilustrator terkenal gitu kan, kayak suka gambar, terus gambarnya itu collab sama produk-produk lain gitu, kayaknya enak banget, kayaknya keren banget gitu kan. Itu cita-cita gue sih Mas, kayak misalnya kayak collab bareng produk-produk lain gitu kan. Pengen sih dibisnisin, nggak tahu deh gimana caranya. Di sini, Cak, ini salah Followers satu gue wadah. masih 800 aja soalnya nih, kagak nambah-nambah. Makanya ini salah satu wadah, mungkin media-media online seperti ini, YouTube, Instagram, kita bisa collabs, ngobrol, live. Lo bisa juga sharing dan berbagi, atau lo bisa promosi bahkan apa yang menjadi
bisnis lo, lo bisa cerita di sini, nanti ada orang lihat Instagram lo, YouTube gua, dari kita collab sini, siapa tahu itu bisa jadi menghasilkan kan? Kan kita. Gua kurang promo aja sih Mas. Kenapa? Kenapa? Gua kurang promosi, kurang kayak aktif, kayaknya kurang aktif aja sih di Instagram. Iya, kita collab lah. Nanti lo gue bantu untuk lebih bisa bikin sesuatu yang aktif, Cak. Asik. Tapi yang jelas gue sangat salut, Cak. Sekali lagi karya lo ini sangat-sangat buat gue pribadi yang suka gambar tapi nggak bisa gambar itu amazed, bagus banget gitu. Apalagi kemarin lo di kantor dipakai juga jasa lo kan untuk. Iya. Thanks to Mbak Lutfi yang telah mengajak gue collab bareng. Iya, iya. Itu karya pertama lo yang lo bisa katakan lo buat untuk sesuatu. Dipampang di media cetak. Dipampang di media cetak. Iya, walaupun internal. Walaupun majalah internal, walaupun majalah itu ya gue juga bangga sama diri gue, anjay. Iya. Lo aja bisa bangga sama diri lo, apalagi orang-orang, Cak, yang ngelihat hasil lo di media cetak, walaupun itu internal di kantor, tapi itu keren banget sih. Terus boleh sedikit nih gue korek-korek atau bongkar atau buka nih waktu lo kemarin kerja sama tim PR untuk membuat itu, prosedurnya bagi lo pribadi, ini kan pengalaman perdana mungkin buat lo ya. Prosedurnya lo bikin simple atau memang ada, lo maksudnya kolaps aja kerja sama, atau lo ada monetisasi di dalamnya bahwa dengan lo kolaborasi dengan PR, lo mendapatkan sesuatu gitu, menghasilkan mungkin atau apa gitu? Iya, yang pasti menghasilkan sih. Berarti ada sesuatu yang lo dapat ya? Ini sharing aja ya, sharing karena ini kan akan lo jadikan segi bisnis katanya kan? Iya, nggak, pertamanya emang orang PR ngajak kayak, iya dia mau bikin company profile gitu, terus tahun ini kayak pengen bikin company profile yang beda, jadi kayak pakai ilustrasi. Nah, ilustrasinya kebetulan dari gue gitu kan, terus ya udah gue juga pengen dan bersedia juga ngisi buat tuh company profile. Terus ya udah akhirnya mereka ngajak gue bukan collab sih, jadi kayak vendornya si majalah ini. Jadi gue tektokannya sama si vendor majalah company profile ini sih, kayak lebih dia yang lebih kayak nentuin gambarnya gitu, kayak lo harus gambar kayak gini, ya udah dikasih gambarnya, dikasih fotonya, nah gue tiru gambarnya gitu sih Mas. Oh gitu, bener. Bukan jadi apa ya, gambarannya emang dari mereka, foto-fotonya dari mereka, isi-isiannya, draft-draftnya dari mereka, gue tinggal gambar apa yang disuruh aja. Bener-bener ini aja berarti ya, bener-bener tinggal gambar aja. Tinggal gambar, konsep semua dari mereka gitu ya? Konsep semuanya dari tim PR sama tim company profile-nya itu. Itu perdana lo kerja sama atau gimana? Kalau yang skalanya gede gini sih itu baru pertama kali kan. Biasanya cuman kayak gambarin ini dong, gambarin ini, itu kan kayak jatuhnya kayak komersil biasa. Kalau ini kan komersil skala perusahaan anjay. Dan ini perdana lagi ya? Perdana agak apa ya, deg-degan juga sih, takutnya kayak nggak keburu gitu, karena gue juga sempet ngaret lah gambarnya, karena ngantor juga kan, belum sempet gambar-gambar gitu, karena untuk menemukan waktu untuk gambar tuh susah gitu. Itu mood juga ya, Ca ya? Kan dan perlu juga punya mood yang bagus nggak sih? Gambar tuh mood juga sih, bener. Kalau lagi nggak mood nggak bakal bagus jadinya gambarnya. Iya. Jadi mood-moodan. Tapi itu menghasilkan. Sebenarnya nggak bisa sih mood-moodan kayak gitu. Iya, apalagi lu dikejar deadline. Makanya kalau udah as a business, nah itu. As a business udah dilihatnya lebih ke kayak gitu-gitu ya kan?
Iya, nggak boleh sih sebenarnya mut-mutan. Iya, sedangkan seni itu kadang-kadang boleh dibilang lo mengerjakan seni itu kan pakai hati. Jadi ketika lo buru-buruin, pekerjaan melalui hatinya itu udah mulai terkoyak ya nggak sih? Udah mulai tergeser akan fulus. Iya nggak sih? Ada momen-momen jadi kayak gitu nggak sih, Cak? Gimana? Iya, Momen-momen lo gimana? mengerjakan udah yang penting deadline beres gitu. Enggak sih sebenarnya. Kemarin tuh sempet apa ya, mundur juga tuh waktunya. Sebenarnya udah dikasih waktu deadline sama Mbak Lutfi segini, sama vendornya juga segini, tapi gue agak molor gambarnya, maaf. Gue agak molor gambarnya karena ya karena emang belum selesai kan, karena dikasih berapa foto ya, sekitar 12 foto, terus gue harus gambar, dan gue juga di situ agak salah juga sih karena agak lama gambarnya. Oh gitu. Jadi agak molor lah waktu itu, padahal udah jatuh deadline. Jadi tim PR-nya yang diburu-buru kayaknya sih, bagus yang diburu-buru. Mereka dikejar gitu ya. Kejar. Karena memang balik lagi itu tadi mereka kan ngejar untuk tanggal cetak Iya, betul. apa Iya. gitu. Iya. Jadi mau nggak mau jadi semuanya ngaruh kekejar gitu. Iya, betul. Sekarang Padahal waktunya juga cukup huh? lama sih, waktunya dikasih waktu kayak lebih 3 bulan deh kayaknya, 3 bulan, 4 bulan Dan gambar. itu sebenarnya cukup, Cak, untuk sebuah Lumayan, karya. sebenarnya cukup. Sebenarnya itu lama, tapi guanya aja yang kayak nyari mood dulu lah untuk gambar. Iya, itu lebih susah soalnya ya ngumpulinnya ya. Itu karya nyata di media cetak ya kan. Lo bawa pulang nggak? Bawa majalahnya. Ada di dekat lo nggak? Coba Ada cek. sih. Ambil dulu ya, bentar ya. Boleh. Oh, diambil dulu Boleh. atau nanti ada tampil di sini? Saya masih belajar tuh yang Ini gini. nggak bisa ditampil di sini, nggak bisa ya. Kita Udah ambil bikin dulu ya, gini bentar. ya. Oke, boleh diambil dulu. Jadi memang kalau boleh gue bilang orang berbakat, betul kata Caca, itu bisa kalah dengan orang yang kerja keras dan rajin. Tapi kalau ketemunya sama orang yang udah bakat, terus dia rajin, dia kerja keras, itu hasilnya pasti akan lebih gila lagi, lebih amazed lagi ya nggak sih guys? Jadi ketemu sama orang-orang kayak begini nih yang menurut gue wow. Yes, gimana Cak? Kayak gini lah. Coba nih ditempelin nih, kita lihat. Tuh, Kayak gini. ini salah satu karya yang Caca buat. Itu jadi cover ya Cak ya? Iya, ini jadi cover, ini gambar BGP di Plan minyak ya, plan oil and gas lah intinya ya. Ya ini cover, sebenarnya kayak gini sih tampilannya. Tampilannya ini, dua buku gitu kan. Terima kasih yang udah bikin majalahnya, jadi desainnya bagus sih. Desain majalahnya. Keren banget itu. Terus bokap nyokap ngomong apa ketika lo akhirnya membawa itu pulang ke rumah? Ya gitu aja. Karena mereka orang-orang desain juga ya, jadi ya udahlah ya gitu kali ya. Anak gue emang udah bisa juga, udah tahu gitu ya. Tapi Cak, itu kan panjang ya Cak ya, sebenarnya 2 halaman buku. Kalau di total lo berapa bulan Cak ngerjain? Dikasih waktu sih 3 bulan. 3 bulan apa 4 bulan gitu. Dikasih waktu sih lama. Tapi gue gambarnya kayak 1 atau 2 hari lah satu gambar. Satu gambar tuh maksudnya? Gitu. Gimana tuh? Semuanya itu? Satu gambar ukuran A4, satu foto ukuran A4 itu 1 atau 2 hari lah. Dan itu berapa ukuran foto? Total?
Totalnya ada berapa ya? 12-an, 12-13 gambar kayaknya. Berarti lo mengerjakan 12-13 gambar tuh dikali 1 atau 2 hari lah ya? Iya. Gila, belum ngumpulin moodnya ya kan, belum ngumpulin ide. Tapi ide, lo sebenarnya udah ada gambarnya, tinggal lo lukis ulang atau lo yang contoh aja. Iya. Oh, udah ada contoh ya? Udah ada contoh, jadi tinggal nyontoh aja sih, nggak ada ide baru gitu gambar ya? apa-apa sih. Paling kayak coloringnya aja sih, coloringnya yang diimprove. Itu yang coloring lo apa Photoshop? Lebih kelihatan kalau misalnya. Kenapa? Yang coloring itu lo atau dari Photoshop? Oh, kalau yang coloring ini gua, Mas, pakai watercolor. Jadi mungkin di majalahnya sendiri mungkin agak diedit efeknya kali ya. Aslinya sih ini emang aslinya gambarnya kayak gini. Kayak cover gini aslinya. Wow, keren banget ya. Karena itu lo pakai ini sih. Pakai kuas gitu kan? Kuas. Iya, pakai watercolor, pakai cat air. Dia cat air gitu kan? Gila. Keren. Karena hampir semua gambar gue sukanya pakai cat air sih, Mas. Oh, orang kan soalnya banyak ya, ada yang doodle pakai krayon, pakai pensil warna gitu pakai krayon, ada yang pakai pensil. Tapi gue lebih sukanya pakai cat air sih. Cat air itu kenapa? Lo boleh tahu nggak? Kenapa lo lebih memilih cat air dibandingin media-media lainnya atau metode-metode lainnya? Apakah lebih natural atau lebih natural gitu, maksudnya warnanya basah dari tinta? Sebenarnya awal-awalnya nyoba-nyoba sih, nyoba-nyoba semuanya gitu, kayak pernah nyoba pakai cuman pensil warna, terus pensil warna yang dikasih air tuh yang kayak Faber-Castell tuh. Iya, benar. Faber-Castell yang dikasih air kan zaman dulu ada tuh. Pensil warna, terus pakai keren kreatif ya. Dulu kan gak mampu beli cat air. Iya, benar. Terus nyoba-nyoba pakai spidol atau Copic, terus nyoba lagi pakai krayon. Sampai pada akhirnya pengen nyoba gitu, ngeliat orang ada salah satu ilustrator juga, dia keren banget cat watercolor-nya. Dan di situ gue juga mulai nyoba pakai cat air sih, karena terinspirasi dari si ilustrator itu. Keren banget sih dia, pakai cat air doang bisa kayak kelihatan nggak pakai cat air gitu. Dia pakai cat air tapi nggak kelihatan pakai cat air gitu. Keren banget. Kelihatannya lebih ke kayak apa? Kayak dia pakai apa? Pensil kah? Kayak pakai pensil sih, pensil. Padahal pakai pensil warna sih. Cat air, tapi pakai cat air. Akhirnya lo coba juga? Keren. Gara-gara ngeliat itu lo coba tuh cat air itu ya? Iya, coba pakai cat air. Dan gue lebih suka efek-efek cat air gitu loh. Kayak gimana sih efek-efek? Iya, kayak ada bercak-bercak beda gitu kan? Iya, kayak bercak-bercak beda itu. Iya. Gue sukanya di situ sih. Dan kalau pakai cat air tuh nggak harus diwarnain semuanya gitu kan. Kalau misalnya pakai pensil warna kan, kita harus ngewarnain semuanya kan. Kayak kalau pakai cat air tuh kayak lebih gampang. Maksudnya lebih gampang diwarnain semua karena kan emang itu udah mengandung air kan. Jadi dasar-dasarnya itu kayak kena semua lah. Gitu lah. Iya. Gue sampai terdiam tuh, sampai gila nih. Ini otak gue lagi berpikir gila, ini kegiatan yang menurut gue mau mulai belajar pun kayaknya agak PR gitu ya kan. Aduh, nyoret-nyoret pakai cat air, lo salah dikit aja tuh udah nggak bisa dihapus ya kan. Tapi sebenarnya teknik pakai cat air itu lebih gampang hapusnya. Pakai tisu. Oh iya? Sebelum kering, ini kan udah netes-netes pakai air. Nah udah itu aja pakai tisu. Kan warna cat air tuh lebih mudah ya. Lebih mudah. Kalau misalnya salah ya ini aja, lap aja pakai tisu, bisa hilang. Terus nanti ditambahin sama warna yang lebih pekat. Gitu sih.
Oh, iya. Gitu. Jadi sebenarnya Iya, watching 4 gitu. iya, sebenarnya orang bilang itu susah, nggak juga gitu ya. Sebenarnya ya sama-sama aja kayak lo ngapus pensil gitu kali ya. Malah lebih mudah ya nggak Iya, sih? kayak pensil warna aja. Pensil warna kalau salah kan nggak ada penghapusnya juga kan. Iya. Ini gue jelasinnya berasa anak desain anjir. Ya Padahal gue tapi nggak ngerti dasar-dasarnya. lo punya ilmu, lo dapat ilmu dari YouTube, lo dapat ilmu dari komunitas, ya kan? Jadi ilmu ini yang bisa dibagi pastinya. Nggak harus dari bangku sekolah ternyata ilmu itu, ya kan? Bener Iya, gak? iya. Dan Betul, kita betul, betul. percaya kan bahwa setiap orang itu dapat memberikan sebuah hal inspiratif untuk orang lain. Nah ini yang terjadi yang gue dapat dari lo. Apa yang lo ceritain, apa yang lo sharing hari ini, itu menurut gue amazing juga buat kita semua ketahui gitu. Terus project apa lagi, Cak? Ke depan atau ya ke belakang yang udah terjadi besar dan itu membuat lo bangga gitu. Selain lo bikin karya di kantor. Belum ada tawaran lagi sih. Coba lo sekarang boleh nih, gue kasih satu frame buat lo untuk ngomong lo akan bisnis lo inilah. Lo punya karya apa, lo punya hobi atau lo punya bisnis apa nih yang mau lo omongin di sini lo promosiin. Monggo. Apa ya, gue sebenarnya pengen kayak pengen usaha kayak banyak sih yang pengen gue bikinin jadi usaha. Kan kalau misalnya apa ya, kayak collab-collab bareng sama ilustrator juga sih Mas, kayak pengen lebih improve skill aja sih. Sama kalau misalnya bisnis paling jual-jual merchant gitu, tapi desainnya desain dari gue. Kayak Nah, misalnya gue bikin kayak pengen jual kaos, kaos, Kak. Kaos. tote Nah, bag. kaos, Kak. Gue langsung kepikiran kaos. Iya, Kita collab lah bikin kaos gue pengen gimana? kayak bikin kaos. Iya, gue pengen Wah, gitu gue Mas, setuju kayak banget. pengen bikin Nih, kaos. gue pak Gue gue pakai editin. sebuah kaos sekarang demi bisa collab bareng lo nih. Ini karya anak bangsa juga. Gue mau kasih lihat. Ini lagi gue pakai kaosnya. Lo tahu desainnya? Orangnya bikinnya gimana? Nih. Mana coba lihat. Desain apa tuh Mas? Tapi itu ini sih ciri khas. Ini Ciri khas kayak orang Indonesia. Gambar gambar gunung emang begitu. gambar krayon gitu nggak sih? Terus dicetak jadi buku, jadi baju, jadi buku. Itu siapa Mas yang gambar? Ini clothingan dari brand salah satu band, nama bandnya Coil. Ini ada nama Coil nih, Coil. Jadi emang band ini band metal sih, band rock metal gitu. Jadi ini apa namanya, suka bikin baju yang menurut gue desainnya tuh unik-unik. Dan gue suka beli baju desain yang unik-unik juga gitu. Selain mungkin gue pernah dengerin lagu bandnya gitu ya. Tapi Gen, kita boleh tuh Cak, coba tes gimana Cak? Coba tes bikin baju buat ini aja, buat contoh gitu. Lo udah pernah coba buat belum? Belum sih. Itu Tapi biasanya Cak, kayak di sablon-sablon gitu ya? iya, nah ini, tapi Cak, kan sekarang sebenarnya kalau mau buat sebuah karya desain, banyak juga orang lebih mempraktekannya melalui media teknologi kayak pakai CorelDRAW, pakai Photoshop, pakai yang gitu-gitu. Kalau lo kan ini kan seni dasar langsung ya, terus baru di scanning atau di scanning untuk bisa dicetak sablon, misalkan gitu kan. Kalau lo sendiri dengan adanya passion lo di sini, lo ada nggak niat atau lo udah bisa belum sih main di medianya secara digital juga? Kalau ngedit foto di Photoshop aja sih bisa. Tapi kalau misalnya beneran langsung gambar digital, itu gue belum pernah nyoba sih. Maksudnya belum bisa sih gambar digital gitu. Karena lo medianya pun belum ada ya? Pengen sih nyoba gaya gambar digital, kayak pengen rubah.
Iya, pengen rubah haluan gitu, jadi pengen gambar digital karena kan emang sekarang semuanya udah teknologinya udah inilah. Pengen sih sekali-kali nyoba gambar digital gitu. Jadi pengen banget gue sharing sedikit ya. Digital. Iya bagus. Gue mau sharing sedikit bahwa gue kan kuliah di BINUS IT, tapi teman-teman gue yang anak desain atau yang IT suka desain juga ternyata banyak bergerak arahnya ke sana. Mereka tuh mereka tuh beli apa? Tabulasi gitu ya, tab buat pakai pensil yang gambar langsung masuk ke layar komputer gitu. Iya. Iya, yang kayak gitu-gitu, Mas. Nah, itu gue ngeliatin mereka bikin gambar, tapi jadinya sama kayak gambar tangan. Nah, berarti sebenarnya tangan lu tuh udah luas untuk bikin itu, tapi medianya bukan kertas, melainkan layar kaca buat tab gitu. Iya. Tapi di rumah belum pernah nyoba ya? Atau lo udah punya perangkatnya? Belum juga ya? Belum. Semoga ya, Cak, kedepannya bisa dari rencana bisnis dan project lo ini, nanti lo bisa beli media itu, lo pakai, dan lo bisa lebih berkarya lagi, lebih banyak pastinya. Amin. Terus, next project lah. Next project ya. Tapi itu bagus tuh, Cak, lo bikin clothing yang memang bikin limited karya lo yang bagus untuk halayak umum, tapi limited gitu. Lo cuma produksi berapa piece gitu ya kan. Kayak NKTCHI ya? NKHTCHI apa ya? NKTCHI. Iya, NKTCHI. Itu kan sebenarnya bermain di kata kan kalau dia kan. Emang anak BINUS juga kan? Iya, Marcella tuh junior. Dia anak BINUS juga kan? Marcella itu kan anak BINUS. Iya, anak BINUS juga deh. Nah, dia membuat sketch melalui kata, tapi kalau dibikin jadi clothingan atau ditempel di baju juga kata-kata itu bagus gitu kan. Padahal simple kan desain mereka kan. Iya. Nah, itu ya yang bisa mungkin Caca juga serap, Ca. Atau kalau memang kita mau sharing konsep sih desain. Iya, kita sharing konsep bisa juga. Misalkan apa nih yang lagi mau dibuat, happeningnya apa, kita mau arahnya kemana, itu cakep tuh, Cak. Boleh tuh, Cak. Iya. Karena gue juga suka, tapi gue nggak bisa buat, ngerti gak? Gue suka. Kenapa? Gue suka hal-hal yang kayak gini, maksudnya emang konsep, gue pakai pensil gitu, cuma ngasih alur gambar yang begini, tapi secara dituangkan ke bentuk gambar desain yang bagusnya tuh, gue nggak bisa, karena gue nggak proper untuk menjalankan Photoshop and the gang-nya itulah. Gitu. Padahal gue pengen banget tuh juga belajar. Gue juga mesti belajar tuh Photoshop gitu, digital. Asli, kayak ketinggalan zaman banget, nggak bisa digital. Iya, nah kan next step-nya lu pasti bisa lah ke sana ya kan. Menyediakan device-nya, alat-alatnya untuk lo bisa gambar melalui digital. Nanti itu bisa lo collab, makin banyak collab yang bisa lo lakuin kalau udah bisa digital itu kan dengan berbagai pihak. Itu juga bisa ningkatin ini lo lah, karya lo. Ayo Mas, collab lah. Bikin tees, bikin jeans juga bisa tuh, jeans kayak pakai cat gitu kan, banyak tuh, ada merek lokal yang keren tuh yang jeans, apa sih namanya? Apa ya? Kalau temen gue dia pakai sepatu, Cak. Lo tahu slide shop? Sepatu. Iya. Dia gambarin ke sepatu. Jadi sepatunya itu kalau nggak salah dia digambarin kanvas gitu ya? Iya, dilukis sepatunya. Sepatu bahan kanvas gitu. Iya, sepatu lukis. Coba ke situ dulu, yang kalau ke jeans medianya bahannya agak susah nggak sih, Cak? Gue nggak tahu sih. Agak iya sih. Kayaknya agak berat, agak susah. Pakai yang kayak sepatu capung gitu, Cak. Cobain dulu ya kan. Kita bikin. Tapi yang paling gampang sebenarnya kaos sih. Kaos kalau mau paling gampang kaos, bener. Kaos polos, C59 gitu kan. Lo tuangin tinta di situ, cat air, bet. Pangka lagi cuma satu ya kan. Itu keren banget sih. Boleh tuh, ayo, kapan?
kaos Gildan. Kita coba lah minimal 1-2 kita bikin. Menurut gue itu akan bisa dijalanin sih. Karena apa? Karena semua tuh berawal dari konsep dasar yang lo punya. Maksudnya lo punya basic apa, gue punya basic apa, kita coba jalanin, kita collapse bikin, siapa tahu itu jadi hal yang baik ya kan, kita bisa bagi ke banyak orang. Gitu. Apalagi deket, ya kan? Gue Pondok Kelapa, lo Pondok Bambu. Ya, sama-sama pondok, ya kan? Jadi... 5 kilo doang ya? Iya. Tapi keren, Cak. Ini satu inspirasi banget buat kita semua. Apa yang bisa lo bagi hari ini. Tapi di sisi lain... Emang sebelumnya Mas Rifki emang pengen usaha kaos juga ya? Kenapa? Sebelumnya emang Mas Rifki pengen usaha kaos juga ya? Pengen, Cak, pengen banget. Kayak clothingan gitu. Iya, pengen banget. Walaupun gue secara segi bisnisnya, strategik bisnisnya gue belum dapet ya. Tapi gue pengen banget. Waktu itu pernah pengen, waktu zaman gue lulus kuliah kan, kebetulan gue lanjut kuliah ngambil bisnis, Cak. Jadi, gue ngobrol sama beberapa temen gue, kita bikin clothingan yuk, gitu. Temen gue tuh ada yang suka banget dengan genre band. Jadi kita bikin genrenya. Kaos band, genre band, terus ada juga kaos genre anim. Gue ada yang suka komik-komik anim, kayak Samurai X gitu-gitu ya kan. Nah, terus ada juga film, kayak gitu-gitu. Tapi jangan meng-take gambar yang ada dari Google. Kita bikin kreasi sendiri. Iya, emang. Gambar bandnya band apa nih? Lo mau bikin band, misalkan Coldplay. Bikin Coldplay-nya itu jangan ngambil gambar yang udah ada di Google, kita print di baju. Tapi kita bikin sendiri tulisan Coldplay dengan karya sendiri gitu. Wah, itu keren banget sih. Gitu. Karena temen gue sampai beli mesin cetak manual apa? Yang print base gitu. Yang gitu-gitu ya. Yang print base gitu, yang kotak, tau gak lo? Yang buat kotak di baju. Sampai waktu itu ada yang beli temen gue, dan gue belajar tuh. Wah, asik juga gue bilang. Tapi ya susah nggak sih Mas yang kayak gitu-gitu yang printing sendiri gitu? Susah nggak sih? Susahnya tuh yang lo sendiri. harus bisa match titiknya, Cak, biar kotaknya itu di baju nggak miring sih. Tapi itu kalau nggak salah udah ada ininya sih, garis-garisnya gitulah. Tapi itu bisa dipelajarin lah kalau yang kayak gitu. Kalau kita mau kecil-kecilan dulu, bikin 5 baju, bikin 10 baju gitu kan. Buat kalangan sendiri lah. Iya, harus ditutupin dulu. Iya. Kalangan sendiri. Buat pakai sendiri lah. Dipakai sendiri, karena kan harus ditutupin dulu konsepnya. Iya, kita bisa melakukan sebuah promosi mudah dan murah, itu kita mulai dari diri kita sendiri. Iya nggak sih? Kita pakai brand kita, kayak gue Bola Ubi nih, selalu gue promosikan, lo tahu kan, gue promosikan di IG gue, di Facebook gue, di WhatsApp gue. Karena gue bisa memulai itu dari gue sendiri. Gue nggak bisa minta tolong orang untuk bantu promosiin gue dong. Belum tentu dia mau, ya kan? Kayak gitu. Jadi gue belajar dari segi bisnisnya waktu gue jual makanan kecil ini, Bola Ubi. Ya, itu banyak juga lah segi-segi strategi yang harus dipelajarinnya gitu. Gue belajar dari situ. Karena bagaimanapun labelnya itu adalah bisnis. Lo belajar membuat sebuah bisnis. Jadi basicnya pasti sama. Iya nggak sih? Jualan. Iya. Jualan dapat cuan. Makanya cuan. Iya bener. Terus, Cak, nah ngomongin masalah cuan nih, ini udah garis besarnya sama nih gue ngeliat masalah cuan ini. Ternyata lo selama 2 bulan di rumah, terus masuk ke masuk ke kondisi bulan Ramadan. Gue lihat lo membangun sebuah bisnis baru yang di luar hobi lo yang gue tahu nih, gitu. Gue tahu lo jago gambar, lo membuat sketsa, tapi ternyata pas gue lihat di IG-nya posting, loh kok postingnya jualan hal yang lain, gitu. Ternyata lo jualan kue. Nah, ini kue Lebaran. Memang ini musimnya lagi pas banget, orang lagi banyak juga beralih ke situ. Iya, kan memanfaatkan peluang. Memanfaatkan peluang, bener. Jadi Caca ini guys, punya produk jualan juga yang lainnya.
bisnis yang lainnya adalah bisnis kue lebaran. Nastar, Putri Salju, Kastengel, Iya. Koko Crunch, apalagi tuh banyak ya Cak ya. Nah itu Caca buat ada di Instagram kue juga. lebaran. Apa Cak Instagramnya Cak? Boleh di sharing di sini Cak. Di inilah. The Granny Kitchen ya, follow. Kue-kuenya emang baru kue-kue lebaran aja, tapi nanti next bakal cookies lain lah. Wih, bakal bikin cookies-cookies lain ya, mantap. The Granny's Kitchen ya. Jadi jangan lupa guys, follow Instagramnya The Granny's Kitchen. Granny-nya tuh Granny-nya Oma ya, bener gak sih? Oma, nenek. Nenek. Dapur iya. Nenek lah. Dapur nenek, bener. The Granny's Kitchen, dapur nenek. Nah itu lo follow Instagramnya, jangan lupa. Lo lihat postingan-postingannya, lo like, lo boleh pesen. Karena gue sendiri udah pesen. Nah, gue sendiri udah pesen. Enak nggak? Gimana Mas? Enak nggak? Itu udah dirasain belum? Gue belum coba karena memang itu buat dibukanya Lebaran. Khusus besok, Cak, tenang. Besok Lebaran akan dibuka. Gitu. Gue pesan Putri Salju sama Nastar ya, Cak ya? Sama Nastar. Iya. Nah, ternyata gue lihat di Instagram banyak teman-teman lainnya juga beli. Kalau nggak salah ada Windy, terus Nia. Gue lihat juga pesen. Gue nggak tahu itu lo hampers kasih ke mereka atau pesan ya, tapi yang jelas mereka akhirnya nanti merasakan. Pesan sih. Pesan ya. Iyalah, nggak apa-apa. Kalau masih baru bangun bisnis, kita memang modalnya masih terbatas. Pesan dulu ya. Belum bisa bagi-bagi untuk promosi, itu nggak masalah. Wajar kok. Karena teman-teman kantor juga kadang-kadang kalau waktu gue buka Bolobi perdana, minta, gue bilang beli. Gue bilang harga temen nggak apa-apa deh, yang penting beli ya beli kan. dulu lah buat modal. Iya bener. Tuh poinnya adalah lo harus mendukung teman-teman lo yang membuat sebuah bisnis dengan cara salah satunya adalah lo beli barangnya, bukan lo minta. Bener nggak? Kayak gitu. Awalnya emang nggak mau jualan kan, karena kan lagi COVID gini kan, beli bahan-bahan tuh males gitu kan, ke pasar beli bahan-bahannya. Awalnya emang nggak mau jualan, terus tiba-tiba bisa Hamin 2 minggu, terus ada yang lu jualan kue nggak? Ya gue nggak jualan nih, males beli bahan-bahannya, kayak males aja gitu kan. Akhirnya karena ya udahlah, daripada nganggur gitu kan di rumah, ngapain daripada jadi tim rebahan mulu, ya udah mendingan gue buat kue aja. Iya benar. Akhirnya buat kue dah, Hamin 2 minggu baru bikin. Dan banyak ya, Cak? Pesanan? Dan alhamdulillah, banyak, lumayan. Padahal tuh gue liat IG-nya udah lumayan dari 2018 ya? Iya, tapi kayak 2018 sempat jualan, tapi nggak terlalu nggak terlalu aktif di Instagram. Pas 2019 nggak jualan. Vakum. Terus 2020 baru mulai lagi. Iya, berarti memang selain pengen usaha makanan juga sih sebenarnya. Wah, itu bisa collab juga kita tuh, usaha makanan. Gue kan usaha makanan. Collab terus sih. Aduh, atau bisa sharing. Lo mau buka usaha makanan kayak apa? Ya, dari pengalaman yang gue jalanin, mungkin kita bisa ngobrol. Lo mau tanya apa kan bisa juga. Gue mungkin bisa sharing karena gue udah mulai duluan aja, gitu. Tapi keren, Cak. Again, lo produktif dalam berkarya, bukan hanya dari hobi yang lo tekuni, yang orang luar banyak tahu, tapi lo juga berkarya dari segi yang lain ya. Lo buat kue, akhirnya lo menghasilkan dari produk kue lo jualan. Itu adalah salah satu hal positif yang harusnya banyak orang lain di luar sana, bukan hanya di rumah aja rebahan, tapi di rumah aja produktif berkarya. Wah, iya nggak sih? Tapi ada hal lain nggak selain dua ini yang gue tahu lu sebenarnya ada dua ini, atau lu suka bikin lauk pauk masak terus dijual juga, atau lo punya produk apa? Belum sih. Belum ya? Masak takutnya kagak enak lagi. Belum nyoba buat ke usaha.
Gak apa-apa, semua berawal dari. Jangan masak dulu dah, susah. Iya sih, tapi kalau nge-bake, bikin cookies, lo emang suka ya? Iya. Iya. Promosi lagi nggak? Ada yang mau dipromosin lagi ya? Apa nih? Monggo lo. Ini wadah mungkin bisa untuk lo berbagi. Aku nih baru itu doang sih usahanya. Itu juga baru kecil. Usaha-usaha yang baru dirintis lah ya. Bentar, nih gue mau ngasih lihat IG-nya nih. IG-nya Granny Kitchen. Buat teman-teman semua Granny bisa Kitchen. Follow Instagramnya. Nih, kelihatan nggak sih? Ini ya, Cah. Granny's Kitchen, followersnya ya guys, tuh followersnya baru 86 guys. 86, ayo, semuanya di follow biar naik. Nah ini produk-produknya nih, mana ya? Nih, ini Cah ya produk-produknya nih, tuh ada kue. Amatir. Nah, lo semua bisa beli guys, untuk kue lebaran ataupun kue di luar lebaran. Pastinya nanti Caca akan mengembangkan ini untuk nanti open PO lagi ya guys. Yang lain, iya. Itu deh. Nah, mungkin itu ya yang bisa kita sharing hari ini. Gue sama Caca, kita udah mungkin hampir 1 jam atau 1 jam lebih. Yang nonton seriusan, ini yang nonton merasa berfaedah nggak sih nih video? Berfaedah banget. Nih, lo lihat nih di YouTube. YouTube ada ilmu-ilmu yang bisa didapat, anjay. Lihat di YouTube Live, yang nonton udah banyak tuh. Udah ada berapa ribu orang. 1.000 ya? Udah 1.000 tuh, Mas. Ada 4 orang. 1.000 orang tuh yang nonton. Ya. Ada 4 orang nih, Cak. Tuh, masuk di YouTube. Aduh, 4 orang lumayan lah. Nanti lo kan tadi udah terima linknya kan, lo klik aja. Klik, bisa disaksikan juga, guys. Share juga, Cak, ke teman-teman yang mau nonton, biar tahu bahwa kita ada collabs hari ini, kita ada sharing, bisa kita bagi apa yang bisa kita obrolin hari ini. Jelas sangat-sangat buat gue pribadi inspirasi banget gitu apa yang kita obrolin hari ini, mungkin juga buat teman-teman di luar sana. Yang jelas jangan lupa guys, satu kalimat penting buat kita semua ketahui adalah dari setiap orang yang hidup di dunia ini pasti dia akan atau bisa atau pernah memberikan sebuah hal inspiratif buat orang lain. Maka dari itu, gue coba berbagi di dalam konten gue ke teman-teman di luar sana. Jadi, kenapa, Cak? Jangan takut memulai. Betul, jangan takut memulai, apalagi pasti yang memulai. Pasti punya potensi sih. Betul banget. Jangan takut memulai untuk sesuatu hal yang baik, apalagi yang lo mulai itu hal baik dan menginspirasi untuk banyak orang. Dari satu hal kecil yang lo lakukan itu baik, itu bisa merubah dunia, men. Gue percaya akan hal itu. Bener gak, Cak? Betul. Saca sampai terdiam nampaknya. Oke guys, mungkin itu ya Ca yang bisa kita sharing pada hari ini. Buat lo semua yang nonton YouTube gue sama Caca, yang ngikutin tadi dari IG Live juga, thank you banget udah bisa join dan bisa mendengarkan cerita sharing dari gue dan Caca hari ini. Semoga bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih banyak Caca, sekali lagi thank you. Sampai ketemu lagi kita di tatap muka berikutnya secara virtual atau langsung. Semoga. Sorry, ini videonya kurang proper. Nggak videonya apa-apa. Kurang ini. Aku ngomongnya kurang jelas. Nggak apa-apa, santai. Yang penting kita udah bisa mulai. Yang penting kita bisa berbagi. Isi dari video inilah yang kita bagi ke banyak orang. Semoga pandemik ini bisa segera selesai, corona segera hilang atau segera normal, dan hidup kita kembali dengan yang normal ya, Cak. Untuk saat ini, menjelang Lebaran besok, menjelang hari kemenangan, kita tetap harus mengikuti protokol-protokol pemerintah,
Kita harus stay health, stay produktif, dan juga jangan lupa stay at home. Asik. Oke, mungkin itu aja guys yang bisa gue sharing sama Caca. Thank you ya, Ca. Sampai ketemu lagi teman-teman semua di waktu yang akan datang. Dari gue dan Caca mengucapkan thank you. Sampai ketemu lagi semua. Thank you. Dah. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri.